Armada Cheng Ho terdiri dari 27.000 anak buah kapal, dan 307 armada kapal laut yang terdiri dari kapal besar dan kecil, mulai dari kapal bertiang layar 3 hingga bertiang layar 9. Kapal terbesar berukuran 5.000 liao memiliki dimensi panjang sekitar 70,75 meter, lebar 15,24 meter, dan sarat air 6,16 meter. Sedangkan kapal berukuran 2.000 liao berdimensi panjang sekitar 52,62 meter, lebar 11,32 meter, dan sarat air 4,6 meter. Sedangkan kapal 1.500 liao berdimensi panjang 47,71 meter, lebar 10,26 meter, dan sarat air 4,17 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laksamana Cheng Ho adalah seorang penjelajah terkenal dari China, yang mengembara antara tahun 1405 sampai tahun 1433. Selama kurang lebih 28 tahun, ia pernah melakukan ekspedisi ke berbagai negeri di Afrika dan Asia, termasuk Indonesia. Saat itu, armadanya terdiri 307 kapal yang membawa sekitar 27.000 pelaut. Bahkan hingga saat ini, belum ada yang dapat menandingi armada yang dimiliki Laksamana Cheng Ho. Namanya pun tidak asing di Indonesia, karena diyakini turut menyebarkan agama Islam di Nusantara. Laksamana Cheng Ho lahir di Yunan pada tahun 1371 dengan nama Ma He, dari pasangan Ma Hazi dan Wen. Ia adalah keturunan suku Hui, suku minoritas di China yang mayoritas beragama Islam. Ketika berusia 12 tahun, Yunan direbut oleh dinasti Ming dan para pemudanya banyak ditawan untuk dikebiri, kemudian dijadikan abdi Pangeran Zudi. Berawal dari Kasim, Ma He kemudian menjadi penasihat Pangeran Zudi, dan diberi marga Cheng. Sejak saat itu ia dikenal dengan nama Cheng Ho. Setelah Pangeran Zudi berhasil merebut tahta dan berganti nama menjadi Kaisar Yongle, ia bertekad untuk mengembalikan kejayaan China setelah runtuhnya dinasti Mongol pada tahun 1368. Laksamana Cheng Ho atau Zheng He nama asli Hanyu Pinyin, Ma Sanbao, tahun 1371 sampai tahun 1433, adalah seorang pelaut dan penjelajah Muslim Tiongkok terkenal. Di antara penjelajahannya adalah ekspedisi ke Nusantara dan Taiwan, antara tahun 1405 hingga 1433. Cheng Ho adalah seorang Kasim yang menjadi orang kepercayaan Kaisar Yongle dari Tiongkok, berkuasa tahun 1403 sampai tahun 1424, Kaisar ketiga dari dinasti Ming. Nama aslinya adalah Ma He, juga dikenal dengan sebutan Ma Sanbao atau Sampo Bo, berasal dari provinsi Yunan. Ketika pasukan Ming menaklukkan Yunan, Cheng Ho ditangkap dan kemudian dijadikan orang Kasim. Cheng Ho adalah keturunan suku Hui, suku bangsa yang secara fisik mirip dengan suku Han tetapi memeluk agama Islam. Pada tahun 1424, Kaisar Yongle wafat, penggantinya, Kaisar Hongqi, berkuasa tahun 1424 sampai tahun 1425, memutuskan untuk mengurangi pengaruh Kasim di lingkungan kerajaan. Cheng Ho melakukan satu ekspedisi lagi pada masa kekuasaan Kaisar Suande, berkuasa tahun 1426 sampai tahun 1435. Cheng Ho melakukan ekspedisi ke berbagai daerah di Asia dan Afrika, antara lain Vietnam, Taiwan, Malaka atau bagian dari Malaysia, Palembang, Sumatera atau bagian dari Indonesia, Jawa atau bagian dari Indonesia, Sri Lanka, India bagian selatan, Persia, Teluk Persia, Arab, Laut Merah, ke utara hingga Mesir, Afrika, ke selatan hingga Selat Mozambik. Bukti Laksamana Cheng Ho beragama Islam. Ditemukan makamnya berada di kawasan Niu Shou San, Gunung Niu Shou, Kota Nanjing Provinsi Jiangsu. Dengan bukti ditemukan baju kebesaran Laksamana Cheng Ho di makam tersebut, dan di atas makam tersebut ada tulisan kalimat Thayyibah Basmalah dalam bahasa Arab. Perintah Laksamana Cheng Ho membangun kembali Masjid Jingju. Masjid Jingju didirikan pada 1388 Masehi oleh Kaisar pertama dinasti Ming, Zhu Yuanzhang. Namun Masjid Jingju sempat hancur terbakar pada tahun 1430 Masehi. Akhirnya, masjid ini dibangun kembali di bawah perintah Laksamana Cheng Ho pada tahun 1492 Masehi. Pelayaran, waktu dan daerah yang dilewati Cheng Ho antara lain
Pelayaran pertama, tahun 1405 sampai tahun 1407. Campa, Jawa, Palembang, Malaka, Aru, Sumatera, Lambri, Ceylon, Kolem, Cochin, Kalikut. Pelayaran kedua, tahun 1407 sampai tahun 1408. Campa, Jawa, Siam, Sumatera, Lambri, Kalikut, Cochin, Ceylon. Pelayaran ketiga, tahun 1409 sampai tahun 1411. Campa, Java, Malaka, Sumatera, Ceylon, Quilon, Cochin, Kalikut, Siam, Lambri, Kaya, Coimbatore, Putanpur. Pelayaran keempat, tahun 1413 sampai tahun 1415. Campa, Java, Palembang, Malaka, Sumatera, Ceylon, Cochin, Kalikut, Kayal, Pahang, Kelantan, Aru, Lambri, Hormuz, Maladewa, Mogadishu, Brawa, Malindi, Aden, Muscat, Dufar. Pelayaran kelima, tahun 1416 sampai tahun 1419. Campa, Pahang, Java, Malaka, Sumatera, Lambri, Ceylon, Sarwain, Cochin, Kalikut, Hormuz, Maldives, Mogadishu, Brawa, Malindi, Aden. Pelayaran ke-6, tahun 1421 sampai tahun 1422. Hormuz, Afrika Timur, negara-negara di Jazirah Arab. Pelayaran ke-7, tahun 1430 sampai tahun 1433. Campa, Java, Palembang, Malaka, Sumatera, Ceylon, Kalikut, Hormuz. Cheng Ho memimpin 7 ekspedisi ke tempat yang oleh orang Tionghoa disebut Samudera Barat atau Samudera Indonesia. Ia membawa banyak hadiah, dan lebih dari 30 utusan kerajaan ke Tiongkok, termasuk Raja Alagonakra dari Sri Lanka, yang datang ke Tiongkok untuk meminta maaf kepada Kaisar. Armada Cheng Ho terdiri dari 27.000 anak buah kapal, dan 307 armada kapal laut yang terdiri dari kapal besar dan kecil, mulai dari kapal bertiang layar 3 hingga bertiang layar 9. Kapal terbesar berukuran 5.000 liao memiliki dimensi panjang sekitar 70,75 meter, lebar 15,24 meter, dan sarat air 6,16 meter. Sedangkan kapal berukuran 2.000 liao berdimensi panjang sekitar 52,62 meter, lebar 11,32 meter, dan sarat air 4,6 meter. Sedangkan kapal 1.500 liao berdimensi panjang 47,71 meter, lebar 10,26 meter, dan sarat air 4,17 meter. Rangka layar kapal terdiri dari bambu Tiongkok. Selama berlayar, mereka membawa perbekalan yang beragam, termasuk binatang seperti sapi, ayam dan kambing, yang kemudian dapat disembelih untuk seluruh anak buah kapal selama di perjalanan. Selain itu, mereka juga membawa banyak bambu Tiongkok sebagai suku cadang jika rangka tiang kapal mengalami kerusakan. Tidak ketinggalan mereka pun membawa kain sutra untuk dijual. Pada saat pulang, Cheng Ho membawa banyak barang berharga, di antaranya kulit dan getah pohon kemyan, batu permata, rubi, emerald, dan lain-lain, dan beberapa orang Afrika, India dan Arab sebagai bukti perjalanannya. Cheng Ho bahkan membawa pulang beberapa binatang asli Afrika, termasuk sepasang jerapah hadiah dari salah satu raja Afrika, tetapi sayangnya satu jerapah mati dalam perjalanan pulang. Majalah Life menempatkan Laksamana Cheng Ho sebagai orang terpenting ke-14 dalam milenium terakhir. Perjalanan Cheng Ho menghasilkan peta navigasi Cheng Ho, yang mampu mengubah peta navigasi dunia sampai abad ke-15. Dalam buku tersebut ada 24 peta navigasi mengenai arah pelayaran, jarak di lautan, dan berbagai pelabuhan. Cheng Ho adalah penjelajah dengan armada kapal terbanyak sepanjang sejarah dunia yang pernah tercatat. Selain itu, ia pun dikenal sebagai pemimpin yang arif bijaksana, mengingat dengan armada sebegitu besar ia dan anak buahnya tidak pernah menjajah negara, atau wilayah manapun tempat armadanya merapat. Semasa singgah di India termasuk Kalkuta, anak buah Cheng Ho juga mempelajari seni beladiri lokal yang bernama Kaleripayat, yang mana setelah dikembangkan di negeri Tiongkok menjadi salah satu cabang seni beladiri kungfu. Cheng Ho mengunjungi Nusantara atau Kepulauan Indonesia sebanyak 7 kali. Ketika singgah di Samudera Pasai, ia menghadiahi Sultan Aceh sebuah lonceng raksasa, Cakradonya,
yang hingga kini tersimpan di Museum Banda Aceh. Cheng Ho juga sempat berkunjung ke Kerajaan Majapahit, pada masa pemerintahan Raja Wikramawardhana. Syekh Kuro dan Syekh Datuk Kahfi adalah saudara seketurunan dari Amir Abdullah Hanuddin generasi keempat. Syekh Kuro datang terlebih dahulu ke Amparan bersama rombongan dari Angkatan Laut Cina dari dinasti Ming yang ketiga dengan kaisarnya, Yung Lo, Kaisar Chengtu. Armada Angkatan Laut tersebut dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho alias Sampo Taikam. Mereka mendarat di Muara Bengawan Manuk, Indramayu, pada tahun 1412 Masehi. Mereka semua telah masuk Islam. Armada tersebut hendak melakukan perjalanan melawat ke Majapahit, dalam rangka menjalin persahabatan. Ketika armada tersebut sampai di Pura Karawang, Syekh Kuro atau Syekh Hasanuddin, beserta pengiringnya turun. Syekh Kuro pada akhirnya tinggal dan menyebarkan ajaran agama Islam di Karawang. Kedua tokoh ini dipandang sebagai tokoh yang mengajarkan Islam secara formal yang pertama kali di Jawa Barat. Syekh Datuk Kahfi di Indramayu, Syekh Kuro di Karawang dan Syekh Nurjati di Cirebon. Demikianlah sekelumit kisah tentang Cheng Ho kali ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Anda yang telah menonton. Salam hangat dari kami. Wassalam.